شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JF Channel, berjumpa lagi di channel ini, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, konten kita akan membahas tentang konten yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, khususnya tentang syukur. Nah, materi ini dengan menyajikan reaksi terhadap sebuah video yang akhir-akhir ini sering atau viral di media sosial termasuk WhatsApp. Saya sudah beberapa kali mendapat kiriman video ini. Nah, video tersebut menggunakan bahasa Arab, akan tapi menampilkan bagaimana rasa syukur yang harus kita syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk jelasnya langsung saja kita beri reaksi terhadap video yang viral tersebut. الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم وغزانا بالنعم. والله يا إخوة نعم الله علينا كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala khalaqana minal adam. Jadi kita seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari nabi kita, bapak kita Adam alaihi salam. Dari Adam sampai kita sekarang, ghazana binni'am. Allah memberikan kita, memenuhi kebutuhan kita, melimpahi kita, memberkahi kita dengan banyak sekali nikmat. Demi Allah, wahai sahabat-sahabatku, ni'amullahu alaina katsirah. Nikmat Allah terhadap kita, nikmat yang telah diberikan kepada Allah kepada kita sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu biasanya mempunyai sikap cenderung bersikap tidak adil atau zalim dan cenderung mempunyai rasa tidak punya rasa terima kasih atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan kalimat berikutnya. فكم من جاهل وأنت متعلم وكم من أعزب وأنت متزوج وكم من مسجون وأنت حر وكم من مريض وأنت صحيح وكم من مشرد وأنت لك أسرة عندك في بيتك زوجة صالحة وأولاد أبرار وسمعة طيبة وصحة جيدة أليست هذه نعم؟ Kalimat yang sangat enak untuk dipahami. Pakam min jahilin wa anta muta'allim. Banyak di antara manusia-manusia yang tidak punya kesempatan untuk belajar, tidak memiliki waktu untuk belajar, tidak memiliki biaya untuk belajar. Sedangkan kita saat ini belajar dan terdidik. Wa kam min a'zamin wa anta mutazawwij. Banyak di antara kita yang hidupnya sendiri, jomblo, atau tidak mempunyai pasangan. Sedangkan kita mempunyai pasangan atau mempunyai istri. Kemudian wa kam min masjunin wa anta hur. Betapa banyak orang di muka bumi ini terpenjara hidupnya, hidup di penjara. Wa anta hur, sedangkan engkau dalam keadaan bebas, menghidupi udara segar, menghirupi kebebasan, tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian wa kam min maridin wa anta sahih. Banyak di antara kita, di antara umat manusia yang sakit, apalagi di tengah pandemi sekarang ini. Sedangkan kita dalam keadaan segar dan bugar, sahih, wa anta sahih, dengan engkau dalam keadaan sehat. Wa kam min musarradin
wa anta laka usrah. Dan banyak di antara kita di muka bumi ini orang-orang yang hidupnya tunawisma, hidup menyendiri, tidak punya keluarga, sedangkan engkau mempunyai keluarga. Indaka fi baitika zaujatun salihah, sedangkan engkau di rumahmu memiliki istri yang salihah. Kemudian auladun abrar, anak-anak yang menyenangkan, anak-anak yang qurratu a'yun. Wa sum'ah thayyibah, memiliki kehidupan yang baik, pendengaran yang baik. Wa sihhatun jayyidah, kesehatan yang sempurna. Alaysat hazihi an-ni'am, bukankah ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Wajar kalau Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Kita lanjut videonya. لو أن الواحد منا خير بين كنوز الدنيا كلها وبين أن يفقد بصره لاختار بصره. Nah, law annal wahida minna, seandainya di antara kita yang diberi pilihan khuyira baina kunuzid dunia kulliha, untuk memiliki dunia dan seisinya, atau memilih kehilangan penglihatan, maka pasti dia memilih untuk tidak hilang penglihatan dan menolak dunia dan seisinya. جاء رجل فقير إلى يونس بن عبيد فقال يا يونس قل مالي وكثر عيالي. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada seorang fakir menemui seorang ulama salaf zaman dahulu, yaitu Yunus bin Ubaid. Ja'a rajulun fakir, seorang lelaki miskin, lelaki fakir datang kepada Yunus ibnu Ubaid bin Ubaid dan berkata kepada Yunus, qala mali wa kathuru iyali. Ya Yunus, aku mempunyai sedikit harta atau miskin kalau bahasa kitanya. Wa kathuru iyali, sedangkan aku mempunyai tanggungan keluarga yang banyak. Kita lanjutkan. كأنه يشكو من الله كأنه يعترض على الله فقال يونس للفقير يا هذا لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري عينا من عينيك ب100,000 دينار فماذا تصنع؟ فقال الفقير ولا ب100 الألوف. قال لو جاء لك شخص وأراد أن يشتري رجلا من رجليك ب100,000 دينار قال ولا ب100 الألوف. Kita lihat, seakan-akan lelaki tersebut mengeluh, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan dia tidak terima atau menentang apa yang telah diberikan Allah kepada si miskin tadi. Ka'annahu ya'taridu 'ala Allah, seakan-akan dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Faqala Yunus lil fakir, apa yang dikatakan Yunus kepada orang fakir tersebut? Ya haza, wahai kawan, lau ja'aka syakhsun wa arada ayashtariya ainan min ainaika bi mi'ati alfi dinar famaza tasna. Seandainya ada seseorang yang datang kepadamu untuk memberi salah satu dari matamu dengan harga 100.000 dinar, apa yang kau perbuat? Maka lelaki itu jawab, berapa ratus ribu pun saya akan tetap memilih mata saya. Wala bimi'atil ulu. Lalu seandainya ada seseorang, kata Yunus, ingin membeli salah satu dari kakimu, maka lelaki itu juga menjawab, walaupun berapapun harganya kalau bahasa kita, maka saya tidak akan menjualnya. Maka karena itu Yunus berkata kepada orang fakir tersebut. Faqala Yunus lil fakir. Kita lanjut videonya. فقال يونس للفقير أعطاك الله من الألوف المئات ومع ذلك تشكو من بسط الأرض ورفع السماوات. المؤمن ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة. Nah, kata Yunus, Allah telah memberikanmu
ribuan, ratusan ribu yang tak terhingga. Mengapa juga engkau, wa ma'azalika, bersama dengan itu engkau mengeluh, berkeluh kesah kepada yang maha membentangkan muka buminya untuk kita hidup di muka buminya, yang meninggikan langit untuk kita bernaung di bawahnya. Memang orang yang beriman itu ada yang yanzuru ila ni'matil mawjudah, akan melihat kepada nikmat-nikmat yang terlihat atau yang ada atau yang belum ia miliki, sebelum ia melihat dengan tidak melihat kepada nikmat-nikmat yang telah ada pada dirinya dan hilang. Jadi kebiasaan kita itu selalu mengharap apa yang belum ada pada kita dan melupakan yang telah ada pada kita. Oleh karena itu sebagai orang beriman, mari kita mensyukuri apa yang telah ada pada diri kita. Kita lanjut videonya. يا ابن آدم عندك ما يكفيك وتطلب ما يطغيك لا بكثير تشبع ولا بقليل تقنع اذهبوا إلى السجون لتعرفوا نعمة الحرية. Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, engkau mempunyai cukup apa yang engkau miliki. Wa tatlubu ma yabghi, terkadang engkau meminta apa yang menjadi keinginan hatimu. Oleh karena itu kita itu kalau ingin sesuatu bila mampu, jangan ingin sesuatu itu bila ingin atau bila mau. Jadi cukup sesuatu itu kita mau bila kita mampu, dan jangan bila kita mau. Wala kathirin, wala bikathirin tashba' wala biqalilin taqna. Kebanyakan kita, walaupun banyak sekalipun, tidak membuat rasa kita puas, dan sedikit terkadang tidak merasakan kita kurang. La biqalilin taqna. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur dengan harta, benda yang banyak, maka tidak akan bisa memenuhi rasa puas itu, sebab harta tidak terhitung jumlahnya. Karena itu orang yang tidak mempunyai rasa syukur dalam hatinya akan terus merasa kurang, kecuali tanah kuburan yang menghentikannya. Sebagaimana dalam surat At-Takasur dikatakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ingin ini, ingin itu, ini itu, ingin itu, terus semuanya ingin dikuasainya, dan tidak akan ada rasa berhenti untuk itu, puas untuk itu, kecuali tanah kuburan. Itu bagi orang-orang yang tidak mempunyai rasa syukur dalam dirinya. Kemudian kita lihat videonya. والسجون مقابر الأحياء. Nah, izhabu ila sujun li ta'rifu ni'matul huriyah. Engkau pergilah ke penjara untuk merasakan betapa nikmatnya nikmat kebebasan yang telah diberikan Allah kepada kita. Sedangkan penjara merupakan kuburan bagi orang-orang yang hidup. Kita lanjut. واذهبوا إلى المستشفيات لتعرفوا نعمة الصحة والعافية والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى وسرير في بيتك أفضل من سرير في المستشفى وضيق في الرزق أفضل من ضيق في التنفس. Nah, pergilah ke rumah-rumah sakit bila engkau ingin merasakan betapa nikmatnya sehat dan afiat. Kalau sihatun itu biasanya untuk fisik, untuk jasmani atau raga kita, sedangkan al-afiyah itu sehat juga tetapi untuk fisikis atau untuk jiwa kita. Wasihatu tajun fawqa ru'usus sihha la yarahu illal marda. Kesehatan itu seakan-akan sebagai mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat, yang itu tidak dilihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang sedang sakit. Wasarir fi baitik afdal min sariri fil mustasfa. Kasur di rumah kita, walaupun tidak seempuk kasur di rumah sakit, tidak semewah kasur-kasur di rumah sakit, lebih utama daripada kasur di rumah sakit. Waddayiqi fir rizq, kita merasa rezeki kita kurang atau sempit rezeki kita, itu lebih utama daripada dayiq fit tanafus, daripada susah dalam bernapas, sempit dalam bernapas yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang sakit.
يقول أحد المصابين بمرض السرطان: أيها المتمتعون بالصحة، اشكروا خالقكم على نعمة العافية، وكفاكم حزنا على أتفه الأشياء، واعلم يا. Nah, orang-orang yang sakit termasuk salah satunya yang ditimpa penyakit kanker, maradis sartan. Ayuhal mustamti'un, wahai orang-orang yang diberi kenikmatan, kesehatan, uskuru khaliqakum, bersyukurlah kepada penciptamu yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat al-afiyah, kesehatan. Wa kafakum huznan ala atfahil asya. Janganlah selalu berkeluh kesah. Cukuplah bersedih, janganlah bersedih bila tidak dipenuhi segala sesuatunya. Kita lanjut videonya. يا حبيبي أن المال هو أدنى درجات الرزق، وأن الصحة والعافية هي أعلى درجات الرزق. Nah, wa'alam ya habibi, ketahuilah kawan, innal mala huwa adna darajatir rizq, bahwa harta itu, kekayaan itu merupakan serendah-rendahnya rezeki, sedangkan kesehatan baik fisik maupun fisikis a'la darajatir rizq, setinggi-tingginya derajat rezeki. Kita lanjut videonya. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وأكبر دليل على أن الدنيا حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة أن الإنسان إذا أصيب بصداع شديد في رأسه لمدة 5 دقائق، الإنسان في هذه اللحظة عنده استعداد أن يتنازل عن جميع أملاكه حتى يرجع إلى أموره الطبيعية مرة أخرى. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh kita sebagai manusia, kebanyakan kita sebagai manusia. Apa itu? As-sihha wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru dalil, dan ini merupakan bukti bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya. Haqirah la tusawi indallah janaha ba'udah, seperti ya hanya sekedar seperti sayap nyamuk lah. Innal insana iza usibah, coba lihat, seandainya Allah beri musibah kepada manusia itu, bisuda'in syadid fi ra'sihi limuddatin 5 daqaiq, diberi pusing kepala saja, pusing yang sangat berat atau sakit yang sangat berat di dalam waktu 5 menit saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Innal insana, maka manusia saat itu akan berusaha untuk mengembalikan seperti biasa atau normal kembali agar dia tidak pusing dengan mengorbankan segalanya. Istidadu ayyatanazala an jami'il amlak, bahkan seluruh apa yang ia miliki rela ia korbankan, walaupun dunia sekalipun yang ia miliki rela ia buang hanya untuk sekedar menghilangkan rasa sakit yang sangat hanya 5 menit tadi di kepalanya, untuk mengembalikan agar dia tidak pusing atau normal kembali. Berarti berdasarkan itu merupakan dalil yang sangat besar bahwasanya dunia itu tidak terlalu penting walaupun kita butuh kehidupan di dunia. Kita lanjut. فيا أخي الفاضل، ما دمت تنام بلا مهدئات وتستيقظ من نومك بلا وجع وتقضي حاجتك في الخلاء في الحمام دون أن يكشف عورتك أحد، وأنت بفضل الله تمشي على قدميك، فأنت ملك من ملوك الدنيا. Nah, wahai teman-temanku yang mulia, madumtu tanamu bila muhaddiat, selagi engkau tidur tanpa perlu obat-obat penenang, tanpa perlu bantuan. Wa tastayqizu min naumika bila waja, bangun tidur tanpa merasakan rasa sakit atau tanpa penyakit. Wa taqdi hajatika fil khala'i fil hamami duna ayyaksifa aurataka ahad, dan bisa membuang hajatmu di kamar mandi tanpa
terlihat auratmu oleh siapapun. Wa anta bifadlillahi tamshi ala qadamai, sedangkan engkau dapat berjalan dengan kedua kakimu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau seakan-akan adalah raja dari raja-raja yang ada di muka bumi ini. Kita lanjut videonya. هل تعرف من هو الملك؟ الملك هو الذي يمتلك بيتا يأويه وزوجة ترضيه ورزقا يكفيه. حتى الملتقى لكم مني أطيب المنى. Nah, apa itu raja? Siapa itu raja? Tahukah engkau? Raja itu adalah orang yang yamtaliku baitan ya'wih, yaitu orang yang punya rumah yang di dalamnya membuat dia tenang, yang bisa melindunginya, yang bisa menaunginya dari panas dan hujan. Wa zaujatan turdi, pasangan yang menyenangkan, yang membuatnya bahagia atau menyayanginya. Wa rizqun yakfi, dan rezeki yang cukup. Hattal multaqa lakum minni atyabu almuna, sehingga dapat memenuhi segala macam dalam kehidupannya. Nah, betapa kita sebagai manusia sering melupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita miliki, atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Betapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, mari kita pupuk rasa syukur ini agar kita merasa puas hidup di muka bumi ini. Sebab kata Allah, sebab dikatakan la bi katsirin tashba wala bi qalin takna. Bukan berarti yang banyak itu membuat kita puas dan yang sedikit itu membuat kita merasa kekurangan. Akan tapi bila kita mempunyai rasa syukur, maka sedikit dan banyak itu bagi kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi tentang rasa syukur ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terus ikuti channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.